Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat tani, sahabat GMKM Generasi Muda Karya Mandiri. Kali ini sore ini kita sedang berada di kebun lada kita, kelompok tani kita Generasi Muda Karya Mandiri. Ini salah satu tanaman lada atau kebun lada punya anggota kita, Generasi Muda Karya Mandiri. Inilah salah satu tanaman lada yang kurang lebih berusia 1,5 tahun. Ini jenis lada ini dinamakan lada A1. Kenapa dinamakan lada A1? Karena di sini lada ini untuk masa buahnya dia tidak mengenal masa musim. Ini dia udah buah untuk buah periode perputaran ketiga kalinya. Ini salah satunya. Nah, ini udah mulai sedikit menua. Dimana kita belajar untuk tanaman lada A1 ini, kita belajar dengan kelompok tani yang sudah ternama, yang sudah melalang buana, itu dengan MGJ, di mana MGJ itu beralamatan di Tapung Hilir, daerah Tapung Hilir, Rokan Hilir sana, yang dinaungi atau di prakarai oleh Pak Takroni Rancah. Beliau menggagas tanaman lada ini dinamakan tanaman lada A1. Nah, ini salah satu tanaman yang bersumber atau didatangkan langsung dari kelompok tani MGJ Tapung Hilir. Ini tanaman kita dari kelompok tani Generasi Muda Karya Mandiri yang ada di wilayah Kuansing, letaknya di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singi Hilir, Kabupaten Kuantan Singi. Di sini kita menggunakan tiang rambatnya ini kita menggunakan ada kayu raside. Ini kayu raside. Nah, ini dia. Kenapa kita menggunakan kayu raside? Karena kayu raside ini dia bersifat dia hidup dan dia semakin lama dia akan semakin besar dan semakin kokoh. Karena dia lada merica atau sahang ini kan lama-lama dia akan semakin melebat. Nah, jadi tiang tiang rambatnya ini dia harus kokoh, harus kuat. Nah, selain menggunakan kayu raside atau pohon raside, kita juga menggunakan batang atau pohon kapuk. Ini selain kita menggunakan tiang rambat, selain kayu kapuk atau kayu randu dan raside, kita juga menggunakan tiang rambat kayu pohon kelor. Ini salah satu pohon kelor. Ini dia. Ini pohon kelor. Nah, dimana pohon kelor ini dia multifungsi. Selain buat tiang rambat ini, daunnya juga bisa kita manfaatkan untuk di sayur. Nah, dari daun-daun kayu kelor ini banyak manfaatnya nih. Nah, makanya kita akan menggunakan tiang rambatnya menggunakan pohon kelor, karena di sini pohon kelor ini agak sedikit susah kita cari. Nah, makanya kita gunakan cuma berapa batang, kita sisip-sisip, dan kedepannya apabila ini sudah mulai banyak berkembang, kita akan pijahkan lebih banyak lagi dan kita akan kembangkan untuk kayu pohon kelor ini. Ini dia salah satu pohon kelor. Dan di sini kita berusaha dan upaya untuk mencoba tumpang sari. Tumpang sari di sini kita melakukan tanaman tumpang sari, itu ada pinang batara, dan ada juga yang sekarang lagi fenomenal yaitu porang, tanaman porang. Nah, ini dia tanaman porang. Ini berusia tanam
kurang lebih 1 minggu. Dan dari pembibitan ini berusia 3 bulan dari bibit katak. Nah, ini salah satu bibit kataknya. Nah, dari sinilah kita dapatkan tanaman porang dari bibit katak ini disemai, sehingga menghasilkan bibit semacam ini. Ini berusia 3 bulan dan ini masa tanam kurang lebih 1 minggu. Dan ini juga ada tanaman pinang batara. Nah, ini di sisip-sisipnya, ini di sela-selanya. Nah, kita mencoba untuk tumpang sari. Selain kita menanam tanaman lada, ini tanaman lada, kita juga berusaha untuk berupaya untuk mencoba membuat sistem tumpang sari, yaitu tanaman pinang dan tanaman porang. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita kembangkan lagi, sehingga kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari tanaman lada, tanaman porang, dan tanaman pinang. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa dikembangkan untuk di wilayah Kecamatan Singinghilir, Kabupaten Kuantan Singinggi, khususnya di desa-desa Sungai Buloh. Nah, ini dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.